Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati AMDKEP. Saya peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 5, Kelompok 3. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang akuntabel dan kompeten. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Fungsi utama akuntabilitas yang pertama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan terakhir akuntabilitas stakeholder. Menciptakan lingkungan akuntabel. Yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan yang terakhir konsistensi. Pelayanan publik di negeri ini. Yang pertama, potret layanan publik di Indonesia. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita sebagai individu ataupun ASN mungkin sudah bosan dengan kenyataan adanya perbedaan jalur dalam setiap pelayanan. Baik sadar atau tidak, kenyataan lainnya, pelayanan publik di negeri ini kerap dimanfaatkan oleh oknum pemberi layanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Padahal pada dasarnya kita harus menerapkan format yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Yang kedua adalah tantangan layanan publik. Tugas berat Anda sebagai ASN adalah ikut menjaga bahkan ikut berpartisipasi dalam proses menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Tantangan yang dihadapi bukan hanya di lingkungan ASN sebagai pemberi layanan, namun juga dari masyarakat penerima layanan. Yang ketiga adalah keutamaan mental melayani. Mental dan pola pikir berada di domain pribadi individual. Segala yang berkaitan dengan mental dan pola pikir kadang sering dilemparkan ke pihak lain sebagai penyebab. Aturan dan kode etik tertulis memang penting, namun komitmen Anda sebagai ASN secara pribadi juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Panduan perilaku akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Contoh salah satu dari 3 panduan perilaku akuntabel adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, yaitu memaintenance alat-alat yang telah dipakai. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Mental melayani, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai ASN, yaitu kompeten. Dalam pasal 5 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014 dan Surat Edaran Permenpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang operasional nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk menanamkan pemahaman dan perilaku tersebut, salah satunya setiap ASN perlu kompeten. ASN diharapkan memiliki sifat dan kompetensi dasar, utamanya inovasi, daya saing, berpikir ke depan, responsif, dan efektif. Perilaku kompeten. Ada 3 unsur perilaku kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Perilaku ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Cara lain untuk membantu orang lain yaitu melakukan kegiatan aktif untuk akses dan transfer pengetahuan. Yang ketiga, melaksanakan tugas terbaik. Sukses ditentukan oleh seberapa banyak tindakan yang ASN ambil dan bukan hanya oleh seberapa banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Tantangan lingkungan strategis. Yang pertama, dunia VUCA. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA world, yaitu dunia dengan penuh gejolak. Yang kedua, disrupsi teknologi.
Perubahan teknologi informasi bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan banyak pihak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang ketiga, kebijakan pembangunan nasional. Dalam pembentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan karakter ASN diselaraskan sesuai visi dan misi serta nilai-nilai birokrasi pemerintah. Adapun nilai-nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah pengembangan kompetensi. Pertama, konsepsi kompetens. Pengembangan kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi dasar dalam proses pengembangan kompetensi dalam lingkungan pekerjaan ASN. Yang kedua, hak pengembangan kompetensi. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang terakhir, pendekatan pengembangan kompetensi. Terdapat dua pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu klasikal dan non-klasikal. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang nilai-nilai ASN, akuntabel, dan kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.